يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وعلى هذا فإنه جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة. Dan atas inilah maka sesungguhnya pantaslah ya bagi siapa yang kondisinya seperti ini, kata beliau, untuk ditekankan oleh Nabi SAW di dalam khutbah beliau yang azimah, khutbah beliau yang besar, yang luar biasa, ya, di haji wada', di haji perpisahan. Karena fenomena adanya manusia-manusia yang merusak dan mencoreng nama baik manusia, kehormatan manusia, ya, itu banyak ya, manusia-manusia yang mencoreng, merusak kehormatan dan nama baik orang lain itu banyak, dan itu bentuk kezaliman. Oleh sebab itu pantas oleh Nabi kita di khutbah beliau itu ditekankan sekali, ya, inna amwalakum, ya, wa apa, ya, apa lagi, ya, apa bunyi hadisnya, ingat, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tekankan dalam hadis tersebut, dalam khutbah beliau ya di haji perpisahan, terkait tentang a'rad, terkait tentang apa? Kehormatan. Karena tidak sedikit manusia yang melukai dan mencoreng kehormatan atau nama baik orang lain. Maka Nabi pantas bagi Nabi untuk menekankan dalam khutbah beliau yang besar, khutbah beliau yang luar biasa tersebut. Udah gitu fi masyhadis sahabah, di mana khutbah beliau itu dihadiri oleh siapa? Para sahabat. Disaksikan langsung oleh siapa? Para sahabat. Ada yang di atas kendaraan, ada yang berdiri, ya, ada yang duduk, ya. Disaksikan oleh para sahabat khutbah beliau, didengarkan oleh para sahabat khutbah beliau alaihi salatu wassalam. Dan antum tahu apa ciri khas khutbahnya Nabi kita alaihi salatu wassalam gimana? Nabi kita kalau khutbah kayak gimana? Lantang suaranya, ya, merah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu mundhiru jaish, seolah-olah beliau adalah panglima yang mengerahkan pasukan di medan perang gitu, lantang. Masa panglima maju lemes pasukannya? Kalau saya contohin antum kaget nanti, ya. Harus lantang. Nabi kita berkhutbah lantang alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang saya merasa bersalah ketika kalau khutbah agak tinggi suaranya, sehingga sebagian saya lihat yang tadinya mau ngantuk langsung kaget gitu. Saya pernah ngelihat, untung saya nggak ketawa lagi khutbah di sini. Ya. Tapi saya kadang-kadang di akhir khutbah minta maaf bahwa semata-mata kita angkat suara lantang dalam berkhutbah, semata-mata mengikuti sunnah di dalam berkhutbah, di mana Nabi kita apa? Lantang. Enggak boleh antum jadi khotib terus apa? Ya, menye-menye, ya, pelan, slow, makanya jamaahnya bismikallahumma amutu wa ahya, pada tidur semua gitu kan. Harus lantang, mengikuti sunnah. Kita bukan ngomel-ngomel atau enggak, semata-mata mengikuti sunnah alaihi salatu wassalam. Jadi disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in fi yaumin nahr fi Mina, di hari Nahr tanggal 10 berarti ya Dzulhijjah, di mana? Di Mina.
ya, di Mina. Kemudian yaqulu alaihi salatu wassalam, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan dalam khutbah beliau di Mina sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian haram, enggak boleh kita ya menumpahkan darah seseorang tanpa hak. Ya. Ya, bahaya urusan darah ini. Sering saya sampaikan, nanti di akhirat urusan, maksudnya yang dihisap pertama kali terkait tentang urusan hamba dengan hamba, urusan apa? Darah. Kalau antara urusan kita dengan Allah, yang akan dihisap pertama kali apa? Salatmu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamati shalah. Ya. Ya. Pertama kali yang akan dihisap dari amalan hamba nanti hari kiamat, yang akan ditanya pertama kali, salatmu piye? Ya. Nah, itu dijaga enggak salat 5 waktu itu? Jangan sampai kita melalaikan salat 5 waktu. Bahaya. Qalu ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang membuat kalian dibejak di neraka Saqar itu? Saqar itu nama dari nama-nama neraka. Ada Saqar, ada Sa'ir, ada Jahim, ada Jahannam gitu. Adha' asma'in nar. Sengeri-ngeri nama neraka itu Jahannam. Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kalian harus ketempuh, harus ya nyampe, harus dibejak di neraka Saqar itu? Apa yang menjadikan kalian harus menempuh, maksudnya masuk dalam neraka Saqar itu? Jawaban mereka apa? Lam naku minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika beliau mau wafat, jemaah cintai Subhanahu ta'ala, minumin nabidh, tahu nabidh? Nabidh, kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurma yang direndam itu. Kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan enak memang jemaah. Apalagi kalau masukin kulkas. Kurma dilendam, insyaallah enak. Antum coba ada sukari. Ana jadi haus ini jemaah. Sukari, mungkin kurma yang, tapi paling enak sukari setahu saya ya, enak untuk kurma yang saya kenal. Sukari itu kulitin berapa biji, 5 biji itu berapa, 7 biji mungkin, tenggelamin apa maksudnya, tenggelin di air, udah biarin aja, dimasukin kulkas, nanti dia menguraikan sedikit gitu, sari-sarinya keluar, besoknya antum minum adem-adem, ngejreng rasanya mencintai. Itu kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diminumin Nabi itu Umar bin Khattab karena tusukan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pahlawannya orang Syiah tuh, ya, orang Majusi yang nusuk Umar bin Khattab dengan apa, pisau yang memiliki tajam, 2 tajam kiri kanan gitu. Bahkan diracuni sampai merobek apa beliau? Usus beliau sobek, robek usus beliau. Sehingga di minumin Nabi keluar. Minumin yang agak kental, susu keluar. Ya. Beliau itu menunggu kematian beliau, jemaah cintai Subhanahu ta'ala. Ya, enggak banyak ngomong, enggak bisa, ya lemes, udah parah. Enggak ngomong. Kayak orang enggak sadarkan diri gitu. Tapi kalau udah dibilang salat, udah disebutkan salat, langsung ini dia, langsung siuman. Kalau disebut salat, subhanallah. Ya, kalau disebut salat langsung siuman. Langsung kayak orang ini. Ya, kalau udah diingetin salat. Lantas beliau berkata, la hadza ya fil islami liman tarakas salah. Enggak ada bagian dalam Islam buat orang yang ninggalin salat. Enggak ada bagian. Enggak usah ngaku-ngaku Islam lah. Paham maksudnya? Ini bukan kata saya. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kemudian
Nah, mohon antum bersabar. Batuk keringan ini belum berhenti jemaah. Nggak tahu mungkin berapa ini. Mudah-mudahan segera sembuh insyaallah. Batuk kering, nggak berdahak tuh kering. Kalau antum nggak nyaman, ana mohon maaf ya. Kemudian ya, ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, sungguhnya darah kalian itu apa? Haram. Haram untuk ditumpahkan tanpa hak. Wa amwalakum, juga apa? Harta kalian. Haram untuk disentuh, diambil harta orang tanpa hak. Ya, dengan cara-cara yang haram, ya, cara-cara yang zalim, nggak boleh. Ya. Ini urusannya berat nanti di akhirat, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak akan diampuni dosa-dosa kita ketika kita mengambil harta orang tanpa hak, sampai kita maaf-maafan, halal-halalan sama orang yang pernah kita ambil hartanya tanpa hak itu. Nggak akan diampuni oleh Allah. Kalau antara kita dengan Allah tinggal istighfar, taubat, insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau urusannya terkait dengan harta manusia, waduh repot. Urusannya panjang. Ya, urusannya panjang. Enggak akan Allah ampuni kita dari dosa mendolimi harta orang tuh, ya, sampai apa? Halalan. Maka Nabi SAW sabdakan, man kana bainahu wa baina akhihi madlamatun falyatahallal minhu. Siapa yang antara dirinya dengan saudaranya ada kezaliman terkait dengan harta misalnya, segera dia apa? Halal-halalan, maaf. Sebelum datangnya hari tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Yang ada apa? Al-hasanat was sayyiat. Bayar-bayarannya pakai apa? Pakai pahala dan dosa. Ngeri hari itu jemaah. Kalau bisa usahakan kita mati pulang menghadap Allah dalam keadaan tidak pernah menzalimi orang, pada darahnya, pada hartanya, pada kehormatannya. Ini 3 hal ini jemaah. Sampai ditekan banget sama Nabi di khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditekan banget urusan darah, harta, apa? Kehormatan. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya haramun alaikum haram atas kalian untuk nyentuh darah orang tanpa hak, harta orang tanpa hak, kehormatan orang tanpa hak, haram. Kahurmati yaumikum hadha. Keharamannya itu seperti haramnya hari ini, kata beliau. Ya. Kemudian apa? Fi syahrikum hadha. Di bulan ini, bulan haram. Ya, hari haram, hari Nahr, tanggal 10. Kemudian apa? Wa fi baladikum hadha. Di negeri kalian ini, negeri haram. Mencintai Islam. Mina masuk haram enggak? Masuk. Ya, masuk. Yang enggak masuk nanti apa tuh? Hudaybiyah dan itu. Makanya Nabi kita pas nginep berkemah di Hudaybiyah, apa? Beliau nginepnya di apa? Tidak di area haram, tapi di luar area haram. Di Hudaybiyah itu enggak masuk, Hudaybiyah enggak masuk haram. Tapi Masya Allahnya ketika mau sholat, beliau ngajak sahabat sholat di area haram. Paham maksudnya? Kemahnya di luar haram, pas sholatnya apa? Ngelangkah ke area perbatasan haram. Ini jadi dalil ahli ilmu bahwa ya walaupun enggak di Masjidil Haram, enggak sholatnya di Masjidil Haram, tapi di area tanah haram memiliki keutamaan lebih dibandingkan sholat di luar tanah haram. Ya, paham ini? Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, melanjutkan khutbah beliau alaihi salatu wassalam, ala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ya, kita bisa bayangkan gimana beliau lantangkan suara di hadapan manusia yang banyak ribuan. Ya. Enggak pakai apa? Wireless, enggak ada toa, enggak ada apa. Pastinya beliau apa? Lantangin, kencengin suaranya alaihi salatu wassalam. Ya, saya enggak bisa membayangin menggelegarnya suara beliau di situ di khutbah beliau. Ya, kata beliau, ketahuilah jangan kalian kembali setelah meninggalku nanti. Ya, karena beliau sudah mengabarkan kan. Ya, khudu anni manasikakum, di haji wada beliau ini, haji perpisahan beliau ini,
Beliau sudah, omongan-omongan beliau itu mengindikasikan orang yang mau berpisah. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari kalian manasik haji. Ambil dariku manasik haji kalian. Jadi jangan bikin-bikin manasik-manasik yang tidak sesuai dengan tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ambil manasik kalian dariku, kata beliau. Sebagaimana kita sholat harus ngikut corak sholat beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Harus sholat sesuai dengan sunnah. Begitu juga manasik haji harus sesuai dengan manasik yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat-buat. Ya, jangan bikin-bikin bid'ah dalam manasik itu. Ya, haji, umrah dan seterusnya. Fala'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Bisa jadi aku enggak berjumpa lagi sama kalian setelah tahun ini. Ya. Maksudnya haji tahun depan bisa jadi aku enggak bersama kalian. Maksudnya